Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama saya di Official View Channel. Sekarang kita akan kembali lagi ke hakikat semula, yaitu ngobrolin tentang gitar. Ya, udah lama banget kita nggak ngobrolin tentang gitar, karena kemarin kita keliling-keliling bersama dengan Padi. Terus konser-konsernya tuh kebetulan aja banyak di luar kota, jadi akhirnya ya udah sekalian kita keliling, sekalian kita kulineran. Jadi makanya kemarin terakhir kita banyak banget konten-konten kita di Official View Channel itu banyak banget ngobrolin tentang makanan. Terus habis itu ngobrolin tentang konser, ketemu dengan beberapa orang yang datang di konser kita. Tapi pokoknya gitar nggak boleh kita lupain. Oke, kali ini kita mau ngobrolin tentang gitar kembali, dan cerita-cerita tentang gitar ini yaitu Gibson Les Paul Standard Sparkling. Saya agak sedikit nggak yakin. Kalau menurut saya sih ini namanya Green Sparkling. Tapi ada beberapa orang yang bilang ini Blue Sparkling. Menurut kamu gimana nih? Ini biru atau hijau? Hijau Sparkling atau biru Sparkling? Jadi kalau kalian ngerasa ini biru atau hijau, kalau banyak yang ngomongin hijau, ya udah berarti ini hijau. Jadi tulis pendapat kamu di kolom komen, nanti bakal bisa dapat hadiah dari aku, dari Official View Channel. Nah, ngobrolin tentang gitar ini, sebenarnya gitar ini nggak terlalu istimewa banget, karena warnanya aja unik, ya, warnanya sparkling ini. Ingat era-era tahun berapa ya? Era-era tahun 50-an atau zaman-zaman Elvis, zaman-zaman tahun 50 60-an itu. Kan banyak warna-warna seperti ini kan, di floor dance gitu biasanya ada warna-warna seperti ini, entah itu dari lighting atau entah itu dari kostum atau apa. Kebanyakan sih masih ada warna-warna seperti ini, sparkling. Jadi kelihatan banget ini kayak warna-warna vintage gitu, dan di era-era tahun sekarang itu kayaknya nggak banget sebenarnya. Tapi buat saya sih ya unik aja. Dan kalau itu tadi balik lagi, kalau aku bilang ini nggak ada yang spesial juga. Kalau aku ngelihat ya awalnya sih biasa aja, tapi akhirnya aku coba modifikasi dengan mengganti pick up-nya. Awalnya pick up-nya biasa sih, Puff Pro standar biasa, Puff 19 gitu, tapi terus aku ganti dua-duanya pakai APH/Alnico 2 Seymour Duncan. Itu sebenarnya dipakai untuk Appetite for Destruction gitarnya Slash ya. Dan ada yang signature, Seymour Duncan Slash signature itu pakai ini APH 2N atau APH 2B. Jadi Alnico 2 dia 2N atau 2B. Jadi kalau yang 2N itu untuk neck, kalau yang B untuk bridge. Oke. Jadi kalau yang untuk bridge ini, kalau yang untuk neck ini. Nah, ini saya ganti dua-duanya. Awalnya dia pakai Puff Pro biasa yang pakai cover plate gitu. Nah, ini sekarang open coil gini kan. Jadi ini ya, dua-dua humbucker. Jadi soundnya akhirnya juga agak sedikit lebih agresif daripada yang cover plate yang asli standarnya. Yang lainnya nggak diganti. Ini juga masih bridge-nya masih pakai Tune-O-Matic, warnanya nickel yang mengkilat ini. Terus ini juga kita pakai di sini dia pakai groover ini, bahkan bukan pakai Kluson tapi pakai groover. Model groover begini, sama warnanya warna nickel ini. Untuk necknya ini pakai dia model masih kayak 60 slim taper gitu, tapi agak sedikit tajam ininya. Jadi biasanya kan cembung gitu. Ini agak sedikit tajam. Jadi ini juga slim taper. Jadi model neck 60s neck ya, lebih tipis dia, lebih landai daripada yang 60. Kalau 60 dia lebih cembung, tebal gitu necknya. Kadang itu juga mempengaruhi sih. Jadi ada yang suka dengan 50s neck, jadi akhirnya soundnya juga agak sedikit mid low-nya dapat. Tapi kalau ini dia bisa ke mid high, agak sedikit mid high gitu. Menurut saya sih ya. Nah, tapi kalau secara sound, karena ini udah diganti dengan Seymour Duncan APH 2N and APH 2B. Jadi soundnya juga pastinya juga agak sedikit berbeda dengan begini.
Ya, kerasa banget soundnya agak sedikit lebih agresif dikit dan juga agak sedikit mid-nya kerasa banget. Tapi kalau umpamanya kita paksain dengan Puff Pro yang standar original, mungkin nggak bisa dapat sound seperti itu. Oke? Nah ini sebenarnya yang lebih penting dan lebih utama, aku mau sedikit cerita tentang ini kenapa. Ikutin terus Official PA Channel habis ini. Dan akhirnya 20 tahun kemudian, tepatnya kemarin di 23 November 2021, aku ada komunikasi sama salah satu krunya Padi. Dia dapat info ada gitar, warnanya blue sparkling. Terus aku cek. Tapi aku bener-bener nggak mikirin sama sekali hal apapun pokoknya. Terus akhirnya singkat cerita kita deal, akhirnya dapat gitar ini. Jadi akhirnya gitar ini di 23 November 2021. Oke. Nah, akhirnya udah, habis itu kita permak, yang tadi aku bilang kita ganti pick up-nya jadi saya menggunakan APH 2N dan APH 2B. Akhirnya gitar ini berapa kali kita pakai main, termasuk di konser tunggal waktu ada di salah satu stasiun TV, terus kemarin kita konser 25 tahun Padi Reborn, konser Perak, kita bawain. Nah, spesial kebanyakan sih aku pakai ini untuk beberapa lagu yang buat aku bisa mainnya agak sedikit agresif ya, kayak lagu Terbakar Cemburu, terus habis itu ada kayak lagu Patah, itu jadi dapat sih dari soundnya ini. Akhirnya kemarin beberapa minggu yang lalu, berarti tepatnya di bulan Oktober 2022, kita main di salah satu acara private gathering salah satu corporate perusahaan yang besar juga. Perusahaan oil and gas, batu bara, perusahaan namanya Indika ya, perusahaan Indika yang termasuk perusahaan yang udah IPO, udah di listing di Bursa Efek Indonesia. Terus perusahaan juga besar banget, punya stasiun TV juga, punya berbagai macam jenis perusahaan. Nah, kita konser di situ, jadi private catering untuk karyawan-karyawan. Ketemulah dengan salah seorang yang waktu itu ngobrol dengan Fadli, datang, terus akhirnya ngobrol di situ, terus orangnya agak sedikit besar gitu kan, agak sedikit gemuk, terus habis itu nyamperin aku gitu, Mas masih ingat gak ini apa namanya efekmu, efek apa ya, efek studio Universal Audio 1176, oh iya. Kenapa? Itu yang kamu yang betulin ya, yang rusak ininya loh, rusak potensionya. Oh iya, kamu yang betul. Bukan Mas, itu kan dari aku. Aku berusaha untuk mencerna, terus berusaha untuk ingat-ingat. Oh, terus habis itu kita ngobrol akhirnya. Oh iya ya, kamu yang punya studio. Aku masih berusaha untuk ngeraba. Kamu yang punya studio yang di Bintaro, karena waktu itu aku ingat ada studio di Bintaro, alat-alatnya model-model vintage yang kelas E gitu kan. Enggak Mas, kan dulu ngambil dari aku. Oh, oke. Aku berusaha untuk ingat. Oh iya. Terus aku baru, oh iya kan kamu dulu sempat masukin barang-barang dari luar kan, dari Amerika gini. Iya deh. Terus, oh iya. Terus apa namanya? Oh iya. Terus habis itu baru akhirnya aku ingat. Kamu kan juga yang bawa barang-barang, termasuk waktu itu nawarin gitar ke Studio 20, bukan Studio 21, Studio Ara yang di Lebak Bulus. Iya Mas, waktu itu malah, oh iya benar. Terus abis aku bilang, tahu nggak, gitar yang kamu bawa itu dulu, itu sekarang ada di aku. Jadi ini gitar ini yang dibawa tahun 2001, jadi ini udah berpindah berapa kali orang. Dan harganya udah berkali-kali lipat kan, dari 19 juta itu yang dihargai itu umpamanya tahun sekarang ya udah lewat kemana-mana gitu. Sekarang udah berkali-kali pindah, orang nggak tahu berapa kali, aku juga nggak nanyain. Singkat cerita teman aku ini akhirnya kita ngobrol akhirnya. Oh iya
Iya kan, aku dulu waktu itu kalau kamu dulu kan gondrong kan, gondrong juga nggak gemuk gitu kan. Iya, terus habis itu dia cerita bahwa dia kerja di perusahaan itu. Akhirnya kita ngobrol dan akhirnya makanya kenapa aku mau ceritain ini karena ada sejarah ini gitu loh. Ini setelah 20 tahun akhirnya benar-benar jadi sama aku gitu loh. Jadi apa ya? Dia bilang sampai emang bener jodoh nggak kemana-mana kan. Jadi kalau emang udah kayak udah pas di orang gitu ya udah dia pasti akan kembali lagi ke tempatnya. Nah, akhirnya ya udah gitar ini akhirnya kembali bukan kembali sih akhirnya apakah dia menemukan orang yang tepat, tapi aku rasa sih ya kalau untuk aku ya ini akan aku jaga seterusnya. Dan apalagi kan udah aku ganti gini ya ngapain lagi gitu ceritanya. Jadi gitar ini setelah 20 tahun, dulu aku sebenarnya sih waktu tahun-tahun itu juga ngerasanya aneh, umpamanya kalau waktu tahun itu aku pakai ini gitu, apalagi band baru baru mau akan bikin album kedua, terus habis itu pakai gitarnya kayak apa enggak banget gitu loh, karena biasanya gini, kalau band awal baru itu dia kan ketanam image-nya kan. Image-nya itu akan ketanam terus. Nah, kalau umpamanya aku ketanam itu udah gini norak gini, ini kan norak ini sebenarnya. Terus terang aja ini norak, tapi buat untuk beberapa beberapa set atau beberapa background yang dibutuhkan seperti tahun 50-an, 50s, kita acara 50s atau acara 60s ya ini oke banget. Kita pakai celana cutbray, terus habis itu pakai celana cutbray putih kayak model Elvis gitu, terus pakai gitarnya begini masih oke gitu loh. Tergantung special occasion kan, special moment juga. Tapi kalau waktu itu jadi memang akan datang pada saat yang tepat. Quotes-nya adalah segala sesuatu akan datang pada saat yang tepat. Jadi akhirnya ini tepat pada saat juga lagi nggak butuh-butuh banget, maksudnya nggak harus mendapatkan gitar, memaksa gitar untuk ini ya udah begitu aja gitu loh, begitu aja mengalir aja gitu. Jadi ya udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, akhirnya nggak tahu, kita masih belum sempat janjian, mungkin nanti aku akan janjian ngobrol-ngobrol sama dia, ngobrol-ngobrol ngulik-ngulik lagi waktu-waktu kisah-kisah yang dulu ya, jadi seru akhirnya, jadi kayak nostalgia. Oke, jadi ya gitar ini akhirnya mengisi bagian dari konser-konser Padi bersama dengan Padi Reborn akhirnya.